Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 21 April 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah dihimpun. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Allah menerima setiap orang yang taat kepada firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks Yesaya 56 ayat 1 hingga ayat 8 adalah situasi di mana bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Pada saat umat Tuhan kembali ke Yerusalem, ada penduduk Babel yang turut serta dengan mereka, yaitu mereka yang tertarik kepada Allah yang diimani bangsa Israel. Mereka ini disebut sebagai orang asing dan orang kebiri. Keikutsertaan mereka ini ternyata menimbulkan masalah baru. Orang asing dan orang kebiri itu galau karena pihak yang berkuasa menetapkan mereka ini sebagai golongan yang najis dan tidak diperbolehkan menjadi bagian dari umat Tuhan. Ada ketentuan hukum yang membuat kedua golongan ini terpinggirkan dari komunitas bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam kitab Ulangan 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun sesudah umat Tuhan kembali dari pembuangan Babel, anugerah Allah mulai tersingkap. Itu bisa kita lihat dari nats kita hari ini. Dalam firman kehidupan pagi ini, Allah berfirman bahwa orang asing dan orang kebiri yang mau hidup taat kepada firman Tuhan akan diterima sebagai umat Allah, dan ketaatan mereka akan membuat mereka dihargai. Itu bisa kita baca dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7. Penerimaan Tuhan Allah kepada setiap orang tidak lagi berdasar pada siapa kita, bagaimana status sosial dan budaya kita, namun berdasar pada tingkat ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Ini berlanjut dalam terang perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kita semakin memahami dengan jelas bahwa Allah benar-benar bersedia menerima orang-orang asing tanpa diskriminasi. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 hingga ayat 35, Rasul Petrus bersaksi, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Artinya bahwa di dalam Yesus Kristus menjadi umat Tuhan itu, manusia tidak dilihat lagi dari status sosial dan asal-usulnya, namun setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang melakukan kebenaran firman-Nya berhak menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan kita. Kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus juga memberitakan bahwa Kristus telah meniadakan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi, antara orang bersunat dan tidak bersunat. Boleh kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10 hingga ayat 20 dan Kisah Rasul 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Bahkan orang bukan Yahudi dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga berfirman, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yohanes 10 ayat 16. Keselamatan dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah untuk semua orang yang taat kepada kebenaran firman-Nya. Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah dalam kehidupan kita. Di dalam iman kepada Yesus, semua golongan memiliki pengharapan dan damai sejahtera. Karena melalui karya pendamaian Yesus telah mempersatukan perbedaan dengan merubuhkan tembok pemisah yang ada. Tidak ada lagi jurang pemisah yang menghambat kita meraih status sebagai anak-anak Allah. Kita yang dulu tidak berpengharapan, sekarang memiliki pengharapan, bahkan juga kedudukan yang sama di dalam iman kepada Kristus. Mari kita memegang teguh pengharapan itu
dengan hidup yang semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih atas pengasihan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, menebus kami dari dosa dan maut. Itulah yang memberikan pengharapan. Itulah yang menyemangati kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.